tes DNA. Kenapa kemarin dikejar wartawan berapa hari? Harusnya kan kalau memang itu anaknya mau dia berspekulasi dia lagi agak gemukan atau lagi kurus atau lagi apa, saya nggak bilang orang gendut itu jelek ya, tapi menurut saya banyak teman saya juga yang dibilang cantik gitu. Tapi kalau emang ini adalah haknya, dia berani berkoar-koar dan membuat Indonesia gempar kan. Kenapa dia tidak berfight aja, fight gitu loh. Bagaimanapun itu hak anaknya gitu kan, untuk tes DNA gitu loh. Maksud saya jangan cuma koar-koar di media aja, habis itu ngambil endorse banyak-banyak. Nah kita jadi ada kecurigaan. Dia kan udah minta maaf ke Bu Cinta di lewat medsosnya, gimana tuh? Ya, dimaafin atau apa gitu. Kan kemarin katanya menyajikan dokumen perjanjian antara Eka dan Lisa, mungkin bisa jelasin nggak sih soal dokumen perjanjian itu di sini? Nggak bisa karena ada instansi terkait yang harus tidak bisa kita langkahi ya. Itu proses. Udah sempet ketemu nggak sih sama Kang Emil atau Bu Cinta terkait permasalahan sampai hari ini? Rahasia. Kalau lebih sekarang mungkin tetap percaya dengan statement Bu Ayu yang sekarang, mungkin atau ada perubahan nggak sih? Nggak ada perubahan. Justru saya makin percaya. Karena katanya anaknya, saya dengar apa prematur ya. Terus katanya kemarin apa? Ketemunya di Palembang. Event ya. Event. Kemarin katanya saya kenalin. Kayak berubah-ubah. Lucu. Pertanyaan buat saya. Dia kan mengaku udah menginap 3 hari dengan RK. Kalau itu saya tidak tahu, saya tidak ada di situ. Jangan tanya saya. Dia dihujat sekarang nih dengan mungkin kalau nggak salah dengan body shaming atau soal gemuknya dia mungkin di medsos itu gimana? Katanya drop katanya. Dia Loh, dengar kabar gitu. gini loh, dia berani bersuara, dia berani berspeak up. Apapun resikonya harus ditanggung. Saya udah dihujat, saya santai aja. Dia kan Emang orang percaya saya, apalagi saya pernah jadi orang ketiga juga dulunya. Hidup saya juga bukan orang benar dulunya. Saya dihujat, dibilang drop. Tapi semua orang punya titik balik. Jadi di sini saya punya kepercayaan bahwasannya akan ada matahari di mana nanti akan menyinari. Mungkin ini semua akan terbongkar. dia mengaku udah menyesal dan tetap pengen memperjuangkan hak anaknya. Iya, jangan perjuangkan, itu juga justru yang bagus. Itu yang saya dari kemarin kan, ya, jangan kemana-mana, jangan melebar. Kenapa melebar ke saya? Kenapa serang-serang saya? Justru itu yang bagus. Saya setuju dan saya dukung. Tapi kenapa nih kuasa hukumnya belum menggugat juga Kang Emil ke pengadilan? Kita nggak tahu. Wah, saya tidak tahu, tanya sendiri. Ini kan kuasa hukum saya, bukan kuasa hukum Kang Emil. Ya, Ada lagi pertanyaan kuasa hukumnya. tanyakan langsung ya. Mungkin Mas Doni bisa nambahin lagi. Ya kalau ya, terkait pertanyaan teman-teman jurnalis ya, LM kan sedang berjuang buat anaknya. Ya silahkan dia buktikan. Kalau dari Mbak Ayu, klien kami di sini hadir datang untuk meluruskan Kebenaran. informasi-informasi miring. Jadi sebagai manusia, masyarakat, ya nggak ada yang salah gitu loh ketika hadir untuk meluruskan kebenaran, karena berbicara kebenaran itu resikonya besar. Kita tahu sendiri kan di negeri kita ini ketika seorang bicara yang benar itu nggak pernah mudah. Nah kalau untuk ya Mbak LM silahkan dia proses, ya kami juga akan proses jalur hukum juga atas segala cuitan, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami, dan kami akan proses hukum terhadap itu. Berarti ada kerugian dong. Proses hukum nih. Maksudnya kan tadi katanya mau menggugat, berarti ada kerugian yang dialami Bu Ayu juga sih. Lah, menurut kamu ada kerugian nggak? Emang cerita-ceritanya menurut kalian keterlaluan aja sih ya. Saya kayaknya tidak perlu berbicara. Kalau kamu menginginkan saya ada kerugian atau tidak, saya tidak ke endorse. Jadi kalau kerugian kan dia takut kerugian kali nggak endorse lagi nanti. Dan kalau nggak dibuat rame terus, nggak ada endorse lagi deh. Sepi nanti dia. Ayo bicara soal mau melakukan laporan bagian ucapan makasih yang ada di Ayu, nggak bisa membiarin jadi kayak gini. Satu oknum dan institusi negara yang membuat saya kecewa. Kenapa bisa itu data terbongkar? Itu kan yang punya hanya mereka.
bahkan digerebek 2 kali, 3 kali ya bisa jasa teleponan ya. 3 kali saya nggak pernah terbukti memakai narkoba di tes urin kah, bukti kah. Tapi kalau obat antidepresan ya saya memakai karena dari dasarnya dari dulu kayaknya udah pernah tahu deh, ya kan? Kapan rencananya Bayu mungkin melaporkan? Dalam waktu dekat kita akan melaporkan itu. Kita tuh nggak mau keluar, nanti kalian lihat aja. Kita mau silent killer saja. Polda atau Polres? Adalah Bisa Polda, bisa Polres. Ya, Yang penting tempatnya adalah institusi kepolisian. ya. Masih buktinya masih mengumpulkan atau sebenarnya udah lengkap? Udah lengkap. Kan banyak di internet lah ya. Kita bisa lihat sendiri ada Tidak usah di tujuan. internet, kita juga sudah capture semua. Iya. Ada. Ucapan soal dia walaupun bersama kamu tapi ada AA yang dibilang punya hubungan lo sama Pak RT sendiri. Betul. Itu kan Ya. harus dia buktikan ya. Pertama itu ya. Kedua, dengan ucapan dia saya memperkenalkan, itu juga fitnah, keji loh. Tiba-tiba dia berubah lagi kan statementnya, dan ini udah menjadi bukti baru buat kita kan. Iya. Dan akhirnya lama-lama terbongkar apa lagi nanti setelah ini. Awalnya memang apa terus kemudian berubah jadi apa kayak itu? Awalnya Kalian nggak tahu Mungkin beda lagi kali ini. statementnya kemarin apa ketemu di event. Awalnya kan pertama Mbak Ayu dinyatakan bahwasanya Mbak Ayu memperkenalkan. Sekarang itu kan berubah statementnya bertemu di event, ya kan? Ya, satu statement yang membuat publik gempar karena melibatkan sosok yang tokoh ya, kita bisa bilang Pak RK begitu. Dan ini sekarang berubah lagi. Nah ini kan ada konsekuensi hukum di balik itu, dan itu kan berdampak buruk buat Pak RK sendiri, apalagi buat Mbak Ayu yang disangkut pautkan. Padahal Mbak Ayu di sini hadir untuk meluruskan informasi miring. Sebenarnya saya tuh jujur ya, dari sisi saya sebagai wanita juga, saya kasihan dengan beliau karena kalau kita lihat kan sepertinya beliau juga ada faktor ekonomi mungkin ya, dugaan saya ya. Tapi ya suruh dia jujur aja lah pada diri dia sendiri. Kejujuran kan penting ya, suruh dia jujur pada diri dia sendiri menurut saya. Terus gak bisa diomongin sih sebenarnya, banyak yang mau saya omongin tapi ya kita Bang, mungkin pasal apa sih yang bakal menjerat ke sendiri terkait ucapannya fitnah kah atau pencemaran baik ke Pak Ayu? Undang-undang ITE. dan terima baik ya. Iya. Undang-undang ITE. Karena kan dibuat di ini ya, di media sosial ya. Dan pencemaran baik ya Bang? Iya, ITE. Dua. Cara baik dan ITE. Katanya Eli Sugigi punya bukti baru nih. Nah, ini yang menarik sekali. Saya no komen, karena menurut saya orang yang ikut-ikutan silakanlah ikut dalam drama ini. Lebih baik saya jadi tidak dikejar-kejar lagi. Silakan kalian mengejar mereka. Karena apa, saya di sini cuma satu, tegak lurus, tes DNA saja. Itu adalah bukti konkret. Tapi kan yang di sana sudah mulai jalur hukum ya. Ya terima resiko apapun yang sudah dia cuitkan di media. Jangan cuma berani cuit di media saja, tolong berani hadir. Kasihan teman-teman media loh, nungguin kamu loh Lisa, serius. Emang kamu gak kasihan? Saya loh yang jadi Uber tiap hari. Saya menghindar loh, tapi mereka ya karena ini adalah sahabat-sahabat saya, sahabat media, sahabat baik. Saya pikir mereka juga baik kepada saya. Saya juga, apalah saya tanpa adanya media. Terima kasih juga. Kita juga hubungannya baik semua. Jadi ya, menurut saya kamu ngomong aja lah. Apapun statement kamu kan mungkin bisa diterima ya. Itu aja sih. Kan kena imbasnya ini kan yang mau bantu malah kamu yang kena hujat, bahkan dibilang kena pencemaran baik. Enggak sih, kesel biasa aja. Siapa itu? Resiko bicara kebenaran kan begitu ya. Karena jujur kalau dibilang resikonya berat, pasti kalian juga berpikir kok ini perempuan berani sekali ya. Karena kan yang saya bicarakan itu sebuah tokoh, ya kan. Satu, keselamatan saya. Saya nggak tahu nih ada apa di balik ini semua. Iya dong, iya kan. Kedua, ini ada fitnahan yang sama-sama itu aja. Jadi saya harus meluruskan itu aja. Ada berapa pernah diancam
adalah Mbak, adalah pokoknya ada deh, adalah rahasia, tau aja. Akhirnya sampai pengawal segala macam supaya Enggak, kalau pengawalan itu ya saya pastinya berpikir ini, kalau saya itu kalau mau melangkah saya akan berpikir dulu sebelum saya melangkah. Jadi saya nggak asal cuit kayak gini. Saya ngomong di Instagram, saya kasih bukti. Nggak mungkin saya kasih bukti itu tapi nggak ada datanya. Dan nanti saya akan memberikan bukti yang lebih buat kalian tercengang-cengang. Tapi karena saya lagi mendalami ini, lihat saja. Tapi kemarin terkait tanda tangan kuliah sendiri, Elisa sendiri apa? Itu udah saya berikan ke hukum terkait, jadi ya Udah nunggu lah ya. Ya terkait bukti-bukti nanti Itu terkait apa, perjanjian? ya begitu pernyataan dan lain-lain nanti bisa lihat, tunggu proses hukum aja. kayaknya nanti kalian bisa ambil dari yang saya sudah bicara tadi. Jadi terkait tes DNA ya? Dia tes DNA ya. Enggak, tes DNA bukan perjanjian tes DNA dong. Bukan, Itu bukan. bukan. Ini tanda tangan yang Kalau saya tanya soal keluarkan. tes DNA ya silakan gitu. Gak ada pernah perjanjian tes DNA orang atau macam. Oke. Oke. Itu aja. Oh satu lagi ya, paling kita tambahin ya. Soal nafkah ya berarti? Kenapa? Apa yang kata sampai kuliah ya? Iya. Saya rasa itu nggak ada sih, itu bohong. Karena yang saya tahu ya, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan sudah ditandatangani itu cuma sampai bantuan untuk Berarti tidak pendidikan. tidaklah kepengen banget sampai itu seumur hidup orang disuruh bayarin. Emang lu siapa? Lu cuma disuruh selesai. Tapi benar Pak, untuk biaya lahiran semua disangkut Itu saya yang minta ya, hati nurani sama perempuannya atas dasar kasihan. artinya benar ada biaya kamu kan biaya Ya berapa sih? Gak banyak kok. Per bulannya juga gak banyak kok. Jangan dikait-kaitin dengan yang lain ya. Maksudnya bukannya yang berapa gimana, enggak. Kan saya saksi. Jadi kalau dia ngomong kesana kemari kayaknya udah lewat jalur dan batas. Jadi saya bingung arahnya mau mana nih anak. Saya lagi meraba-raba saja. Dan keselamatan saya pastinya kan juga saya memikirkan kan. Jadi kalau ada apa-apa sama saya ya kalian pikirkan aja. Berarti apa nih? Saya rasa juga nggak. Saya juga banyak pegang rahasia-rahasia orang ya. Jadi itu aja sih, saya pikir cukup itu aja. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Kak.